Halo semua, kenalin aku Alda dan Kak Febri yang sebelumnya udah ngajar di Bimbel 5. Kali ini aku sama Kak Febri bakal ngajarin tentang fisika, yaitu pesawat sederhana di Bimbel ke-6 ini, atau Bimbel terakhir. Nah, yang pertama itu ada pesawat sederhana. Apa sih pesawat sederhana itu? Jadi pesawat sederhana itu peralatan yang bisa memudahkan pekerjaan manusia. Nah, ada istilah-istilah yang harus kalian tahu. Yang pertama itu ada titik tumpu, yaitu titik yang menjadi titik tumpuan beban dan sifatnya tetap. Kemudian ada titik beban, yaitu tempat melekatnya beban. Yang terakhir ada titik kuasa, yaitu tempat diberikannya gaya kuasa. Untuk jenis pesawat sederhana sendiri, umumnya ada 3. Nah, yang pertama itu di sini kalian bisa lihat ada katrol. Nah, katrol ini adalah pesawat sederhana berupa roda beralur yang dikelilingi oleh tali. Seperti ini. Nah, prinsip kerja dari katrol ini adalah mengubah arah kerja gaya sehingga beban bisa terangkat dengan mudah. Di sini bisa kalian lihat ada katrol tetap. Katrol tetap ini adalah katrol yang posisinya selalu tetap saat digunakan. Contohnya kalian bisa lihat pada gambar berikut. Nah, pada gambar ini titik O merupakan titik tumpu, titik A merupakan titik kuasa, titik B merupakan titik beban. OA itu lengan beban, OB lengan kuasa. Untuk W itu adalah beban, dan F adalah kuasa. Untuk keuntungan mekanis katrol tetap sendiri, itu dirumuskan sebagai berikut, yaitu Km sama dengan W per F, atau beban per kuasa. Oleh karena besarnya gaya kuasa digunakan sepenuhnya untuk menarik beban W, maka F ini sama dengan W, atau beban sama dengan kuasa. Artinya keuntungan mekanis katrol ini bernilai 1. Untuk katrol tetap itu keuntungan mekanisnya yaitu 1. Nah, kalian bisa lihat untuk contoh kehidupan sehari-hari, misalnya seperti seseorang mengambil air dari sumur menggunakan timba. Yang kedua ada katrol bergerak atau katrol bebas. Nah, katrol ini merupakan katrol yang ikut bergerak atau berubah posisi saat digunakan. Contohnya kalian bisa lihat pada gambar berikut. Nah, berdasarkan gambar ini, titik O ini merupakan titik beban, kemudian titik A merupakan titik kuasa, titik B merupakan titik tumpu, BA merupakan lengan kuasa, dan BO merupakan lengan beban. Untuk W-nya sendiri beban, F-nya itu adalah kuasa. Keuntungan mekanis dari katrol bergerak sendiri itu bernilai 2. Keuntungan mekanis katrol bergerak adalah 2 karena beban ini ditopang oleh 2 tali. Nah, seperti itu. Katrol jenis ini biasa dipakai untuk mengangkat adonan semen ke lantai atas pada saat pembangunan gedung atau rumah. Contohnya nih kayak sebuah derek yang digunakan untuk membantu membuat konstruksi bangunan. Nah, selanjutnya ada katrol majemuk. Apa sih katrol majemuk itu? Jadi, katrol majemuk ini adalah perpaduan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Banyak katrol yang digunakan, atau dengan kata lain, semakin banyak katrol yang digunakan, maka semakin mudah digunakan untuk mengangkut suatu barang. Nah, untuk keuntungan mekanisnya sendiri itu bisa dilihat dari banyaknya tali yang digunakan. Di sini, namun biasanya tidak kurang dari 3, atau lebih dari atau sama dengan 3. Nah, contohnya kalian bisa dilihat pada gambar ini, ketiga katrol ini dihubungkan oleh sebuah tali, sedemikian sehingga terbentuk 3 lilitan tali sesuai nomor di atas seperti berikut, yaitu nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 3. Oleh karena itu, keuntungan mekanisnya adalah 3. Nah, ini katrol ini biasa digunakan dalam bidang industri untuk mengangkat benda-benda yang berat.
Kemudian ada contoh soal. Nah, di sini kalian bisa lihat contoh soalnya. Kalian harus perhatiin yang pertama adalah gambar katrol. Nah, pertama-tama kalian harus menentukan dulu katrol yang ada pada gambar tersebut adalah katrol jenis apa. Nah, di sini sudah diketahui W-nya itu adalah 20. Kemudian yang ditanya itu adalah F. Nah, kita bisa menghitung keuntungan. Kita bisa mengambil rumus dari KM sama dengan W per F, kemudian kita bisa mencari F-nya. Nah, karena katrol ini merupakan jenis katrol bergerak, makanya keuntungan mekanisnya adalah 2. Nah, sekarang yang tadinya yang diketahui cuma W, yaitu 20, sekarang kita dapat mengetahui keuntungan mekanisnya itu 2. Sehingga gaya kuasanya itu dapat dirumuskan sebagai berikut. W per km, jadinya 10N. Jadi gaya kuasanya adalah 10. Kemudian ada roda berporos. Jadi roda berporos ini adalah pesawat sederhana yang terdiri dari sebuah roda berputar yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Nah, hal ini tuh fungsinya untuk memperbesar kecepatan dan gaya. Nah, contohnya tuh kayak penerapan pesawat sederhana jenis roda berporos, ada misalnya seperti roda sepeda, roda gigi pada sepeda motor, terus ada kursi roda juga, mobil, dan sepatu roda. Selanjutnya, bakal dilanjutin sama Kak Febri untuk bidang miring. Disimak ya adik-adik. Nah, pesawat sederhana selanjutnya itu ada bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh dari bidang miring itu kayak tangga, skru, pisau, dan masih banyak lagi. Nah, keuntungan mekanis bidang miring itu dapat dihitung sebagai berikut. KM sama dengan gaya beban yang disimbolkan dengan FB dibagi dengan gaya kuasa yang disimbolkan dengan FK. Adik-adik bisa lihat di gambar ya. F itu adalah gaya, W-nya itu beban, H-nya itu tinggi papan, dan S-nya itu panjangnya papan. Secara matematis, hubungan antara gaya, antara beban, antara tinggi papan, dan panjang papan itu dapat dirumuskan sebagai berikut. F dikali S sama dengan W dikali H. Nah, contoh soalnya yaitu Pak Seno akan memindahkan sebuah kardus berisi buku ke rak setinggi 1,2 meter. Nah, biar nggak terlalu berat mindahin kardusnya, Pak Seno nih mengambil sebuah papan. Papan itu panjangnya 150 cm buat dijadikan bidang miring. Untuk memindahkan kardus tersebut, gaya yang dibutuhkan sama Pak Seno tuh 400 N. Nah, tentukan berat kardus yang dipindahkan. Berarti di sini diminta untuk nyari W-nya. Ini diketahui F-nya itu kan gayanya itu 400. Tinggi dari raknya itu kan 1,2 meter. Nah, panjang papannya kan 150 cm. Dari 150 cm itu kita ubah dulu ke meter, jadi 1,5 meter. Ditanya berat kardusnya, W-nya berapa? Kayak rumusnya kan F dikali S sama dengan W dikali H. Jadi untuk nyari W ini berarti F dikali S dibagi dengan H-nya, tinggi raknya. Jadi didapat W sama dengan F-nya 400 dikali S-nya yang tadi udah diubah ke meter ya, 1,5 dibagi tinggi raknya 1,2 meter. Jadi didapat W-nya 500 N. Jadi berat kardus yang dipindahkan itu sebesar 500 N. Kemudian ada jenis pesawat sederhana yang terakhir, yaitu tuas atau pengukit. Tuas adalah semua benda yang keras dan dapat berputar dengan berpusat pada satu titik. Nah, benda ini tuh terdiri dari 3 bagian. Ada titik beban, titik kuasa, dan titik tumpu. Keuntungan mekanis tuas itu dapat dirumuskan menjadi FB atau gaya beban dikali dengan lengan beban sama dengan gaya kuasa dikali dengan lengan kuasa.
Jadi dapat disimpulkan KM-nya sama dengan gaya beban dibagi dengan gaya kuasa atau lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Di sini ada jenis-jenis pengungkit. Ada jenis pertama yang dimana tumpuknya itu di tengah, kuasanya itu di kiri dan bebannya di kanan. Contohnya seperti jungkat-jungkit, gunting, tang, dan lain-lain. Nih, teman-teman bisa lihat ya gambarnya. Terus ada jenis kedua, itu tumpuannya itu di pinggir, bebannya di setelah tumpuan, dan di paling pinggir kiri itu ada gaya kuasanya di situ. Kalau tadi kan yang jenis 1 tumpunya di tengah, nah kalau sekarang tuh jenis 2 di pinggir. Terus contohnya tuh kayak pemecah biji kenari, terus gerobak dorong yang rodanya 1, sama handle rem dan lain-lain. Terus jenis ketiga ini tumpuannya sama nih kayak jenis kedua, tapi teman-teman jangan ketuker ya. Kalau jenis ketiga nih habis tumpuan itu ada kuasanya baru beban. Kalau jenis 2 kan beban dulu baru kuasa gitu. Terus contoh dari pengungkit jenis 3 tuh stapler, sekop, cangkul, sama pinset dan lain-lain. Contoh soalnya bisa dilihat ya teman-teman di layar. Jadi ditanyakan FK-nya nih, gaya kuasanya, besar kuasanya berapa. Kan diketahui gaya bebannya nih 1000, terus lengan bebannya 0,5, lengan kuasanya 2 meter. Nah ditanya gaya kuasa, penyelesaiannya tadi seperti rumus ya, gaya beban dikali lengan beban sama dengan gaya kuasa dikali lengan kuasa. Berarti gaya kuasa dikali lengan kuasa yaitu 2 meter sama dengan beban nih 1000 dikali lengan bebannya 0,5. Jadi ini tuh pindah ruas gitu. Jadi didapat FK sama dengan 1000 dikali 0,5 sama dengan 500, 2 yang di sininya asalnya dikali, jadi dibagi, jadi 500 dibagi 2. Jadi didapat FK-nya atau gaya kuasanya itu 250 N. Jadi besar kuasa dari tuas tersebut adalah 250 N. Begitu teman-teman. Nah, itu dia tadi penjelasan dari Kak Febri dan juga aku, Kak Alda. Untuk adik-adik, mohon maaf ya kalau misalnya ada salah kata. Selamat belajar.